Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitria Elma dari Reguler B jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Wasliyah Barabai, semester kedua. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari aliran Jabariyah. Secara bahasa, aliran Jabariyah berasal dari kata jabara yang artinya memaksa. Sedangkan secara istilah, aliran Jabariyah adalah menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah. Dengan kata lain adalah manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa atau majbur. Menurut Harun Nasution, Jabariyah adalah paham yang menyebutkan bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qadar dan qadar Allah. Maksudnya adalah bahwa setiap perbuatan yang dikerjakan oleh manusia tidak berdasarkan kepada kehendaknya atau tidak berdasarkan kepada kehendak Allah. Jadi, aliran Jabariyah ini adalah aliran yang menganggap bahwa semuanya itu tergantung kepada takdir Allah. Manusia tidak ada ikut campur dan tidak ada usaha atau suatu hal yang bersangkutan dalam usaha yang dikerjakannya. Itu semua adalah berdasarkan kehendak dan hanya berdasarkan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala menurut aliran Jabariyah ini. Ada juga yang mengistilahkan bahwa Jabariyah adalah aliran manusia. Manusia itu menjadi wayang dan Tuhan sebagai dalangnya. Maksudnya itu manusia ini hanya bergerak sesuai dengan arahan dari Tuhan. Tidak ada dari dirinya sendiri berusaha dan hanya mengandalkan bahwa bagaimana takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi aliran Jabariyah ini hanya menganggap bahwa semuanya itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala takdirnya. Kemudian yang kedua yaitu B. Latar belakang lahirnya aliran Jabariyah. Menurut Abu Zahra menuturkan bahwa aliran Jabariyah ini muncul sejak zaman sahabat dan masa Bani Umayyah. Ketika itu, para ulama membicarakan tentang masalah qadar dan kekuasaan manusia ketika berhadapan dengan kekuasaan mutlak Tuhan. Adapun tokoh yang mendirikan aliran Jabariyah ini, menurut Abu Zahra dan Al-Qasimi adalah Jaham bin Safwan. Pendapat yang lain mengatakan bahwa aliran Jabariyah ini diduga telah muncul sejak zaman agama Islam sebelum datang ke masyarakat Arab. Kehidupan bangsa Arab ini diliputi oleh gurun pasir Sahara yang telah memberikan pengaruh besar dalam cara hidup mereka. Di tengah bumi yang disinari terik matahari dengan air yang sangat sedikit dan udara yang panas, ternyata dapat tidak memberikan kesempatan bagi tumbuhnya pepohonan dan suburnya tanaman. Tapi yang tumbuh hanya rumput yang kering dan beberapa pohon yang kuat untuk menghadapi panasnya musim serta keringnya udara. Harun Nasution menjelaskan bahwa dalam situasi demikian, masyarakat Arab tidak melihat jalan untuk mengubah keadaan di sekeliling mereka sesuai dengan kehidupan yang diinginkan. Mereka merasa lemah dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, yang artinya mereka banyak tergantung dengan alam, sehingga menyebabkan mereka memiliki paham fatalisme, tergantung kepada alam tersebut tadi. Di sisi lain, ada juga pendapat tentang awal lahirnya aliran Jabariyah ini. Di antaranya itu di dalam Al-Quran, Quran Surah As-Saffat ayat 96, Quran Surah Al-Anfal
ayat 17, Quran Surah Al-Insan ayat 30. Dan juga selain ayat-ayat Al-Quran tersebut, benih-benih faham Al-Jabariyah ini juga dapat dilihat dari beberapa peristiwa sejarah. Yang pertama, suatu ketika Nabi menjumpai sahabatnya yang sedang bertengkar dalam masalah takdir Tuhan. Nabi melarang untuk memperdebatkan persoalan tersebut agar terhindar dari kekeliruan penafsiran tentang ayat-ayat Tuhan mengenai takdir. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab pernah menangkap seorang pencuri. Ketika diinterogasi, pencuri itu berkata, Tuhan telah menentukan aku mencuri. Mendengar itu, kemudian Khalifah Umar bin Khattab marah dan menganggap orang itu telah berdusta. Oleh karena itu, Khalifah Umar memberikan 2 jenis hukuman kepada pencuri tersebut, yaitu hukum potongan tangan karena mencuri dan hukuman dera karena menggunakan dalil takdir Tuhan. Yang ketiga, ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib ditanya tentang qadar Tuhan dalam kaitannya dengan siksa dan pahala, ada seorang orang tua yang bertanya, apabila perjalanan menuju perang Siffin itu terjadi dengan qada dan qadar Tuhan, tidak ada pahala sebagai balasannya. Kemudian Khalifah Ali menjelaskan bahwa qada dan qadar Tuhan bukanlah sebuah paksaan. Pahala dan siksa akan didapat berdasarkan atas amal perbuatan manusia. Kalau itu sebuah paksaan, maka tidak ada pahala dan siksa. Gugur pula janji dan ancaman Allah, dan tidak pujian bagi orang yang baik, dan tidak ada celaan bagi orang yang berbuat dosa. Yang keempat, adanya paham Jabariyah ini telah mengemuka ke permukaan pada masa Bani Umayyah yang tumbuh berkembang di Syria. Ada sebuah pandangan yang mengatakan bahwa aliran Jabariyah ini muncul karena adanya pengaruh dari pemikiran asing, yaitu pengaruh agama Yahudi yang bermazhab Qura dan agama Kristen bermazhab Yakobit. Nabi melarang untuk memperdebatkan persoalan tersebut agar terhindar dari kekeliruan penafsiran tentang ayat-ayat Tuhan mengenai takdir. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab pernah menangkap seorang pencuri. Ketika diinterogasi, pencuri itu berkata, Tuhan telah menentukan aku mencuri. Mendengar itu, kemudian Khalifah Umar bin Khattab marah dan menganggap orang itu telah berdusta. Oleh karena itu, Khalifah Umar memberikan 2 jenis hukuman kepada pencuri tersebut, yaitu hukum potongan tangan karena mencuri dan hukuman dera karena menggunakan dalil takdir Tuhan. Yang ketiga, ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib ditanya tentang qadar Tuhan dalam kaitannya dengan siksa dan pahala, ada seorang orang tua yang bertanya, apabila perjalanan menuju perang Siffin itu terjadi dengan qada dan qadar Tuhan, tidak ada pahala sebagai balasannya. Kemudian Khalifah Ali menjelaskan bahwa qada dan qadar Tuhan bukanlah sebuah paksaan. Pahala dan siksa akan didapat berdasarkan atas amal perbuatan manusia. Kalau itu sebuah paksaan, maka tidak ada pahala dan siksa. Gugur pula janji dan ancaman Allah, dan tidak pujian bagi orang yang baik, dan tidak ada celaan bagi orang yang berbuat dosa. Yang keempat, adanya paham Jabariyah ini telah mengemuka ke permukaan pada masa Bani Umayyah yang tumbuh berkembang di Syria. Ada sebuah pandangan yang mengatakan bahwa aliran Jabariyah ini muncul karena adanya pengaruh dari pemikiran asing, yaitu pengaruh agama Yahudi yang bermazhab Qura dan agama Kristen bermazhab Yakobit. Jadi, latar belakang lahirnya aliran Jabariyah ini ada 2 faktor. Yang
pertama berasal dari pemahaman ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang mempunyai paham yang mengarah kepada aliran Jabariyah. Dan yang kedua, lebih dari itu adalah adanya pengaruh dari luar Islam yang ikut andil dalam melahirkan aliran Jabariyah ini. Yang menjadi dasar munculnya aliran Jabariyah ini adalah sebagai reaksi dari 3 perkara, yaitu adanya paham Qadariyah, yang kedua terlalu tekstualnya pemahaman agama tanpa adanya keberanian menakwilkan dan yaitu aliran salaf yang ditokohi Muqatil bin Sulaiman yang berlebihan dalam menetapkan sifat-sifat Tuhan sehingga membawa kepada tasybih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dari kelas Tarbiyah Rekbi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tokoh-tokoh dan ajaran Jabariyah. Tokoh-tokoh dan ajaran Jabariyah. A. Jahm bin Safwan. Nama lengkapnya adalah Abu Mahrus Jahm bin Safwan. Ia berasal dari Khurasan, bertempat tinggal di Kufah. Ia seorang dai yang fasih dan lincah. Ia menjabat sebagai sekretaris Harits bin Suraid, seorang mawali yang menentang pemerintah Bani Umayyah di Khurasan. Ia ditawan kemudian dibunuh secara politis tanpa ada kaitannya dengan agama. B. Ja'ad bin Dirham. Al-Ja'ad adalah seorang maulana Bani Hakim yang tinggal di Damaskus. Ia dibesarkan dalam lingkungan Kristen yang senang membicarakan teologi. Semula ia dipercaya untuk mengajar di lingkungan pemerintah Bani Umayyah, tetapi setelah tampak pemikirannya yang kontroversial, Bani Umayyah menolaknya. Kemudian Al-Ja'ad lari ke Kufah dan di sana ia bertemu dengan Jahm, serta mentransfer pemikirannya kepada Jahm untuk dikembangkan dan disebarkan. C. An-Najjar. Nama lengkapnya adalah Husain bin Muhammad An-Najjar. Para pengikutnya disebut An-Najjariyat atau Al-Husainiyah. D. Ad-Dirar. Nama lengkapnya adalah Dirar bin Amr. Menurut Asy-Syahraratani, Jabariyah dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu ekstrim dan moderat. Doktrin Jabariyah ekstrim dengan tokohnya yaitu Jahm bin Safwan dan Ja'ad bin Dirham berpendapat bahwa segala perbuatan manusia tidak merupakan perbuatan yang timbul atas kemauannya sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Misalnya kalau seseorang mencuri, maka perbuatan mencuri itu bukanlah terjadi atas kehendaknya sendiri, tetapi timbul karena kadar Tuhan menghendaki yang demikian. Dengan kata-katanya, ia mencuri bukan atas kehendaknya, tetapi Tuhanlah yang memaksanya untuk mencuri. Manusia dalam paham ini hanya merupakan wayang yang digerakkan dalang. Demikian pula manusia bergerak dan berbuat karena digerakkan Tuhan. Tanpa gerak dari Tuhan, manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Doktrin Jabariyah ekstrim adalah sebagai berikut. A. Manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. B. Surga dan neraka tidak kekal. C. Iman adalah makrifat atau membenarkan dalam hati. D. Kalam Tuhan adalah makhluk. Yang E. Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk.
Dan yang terakhir F, manusia terpaksa oleh Allah dengan segala-galanya. Doktrin Jabariyah moderat dengan tokohnya yaitu An-Najjar dan Ad-Dinar berpendapat bahwa Tuhan memang menciptakan perbuatan manusia, baik perbuatan jahat maupun baik dalam diri manusia, mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatannya. Inilah yang dimaksud dengan hasad atau equity. Menurut paham kasab manusia, tidaklah majbur atau dipaksa oleh Tuhan. Tidak seperti wayang-wayang yang dikendalikan oleh dalang dan tidak pula menjadi pencipta perbuatan. Tetapi manusia memperoleh perbuatan yang diciptakan Tuhan. Menurut paham ini, Tuhan dan manusia bekerja sama dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan manusia. Manusia tidak semata-mata dipaksa dalam melakukan perbuatan-perbuatan. Doktrin Jabariyah moderat adalah sebagai berikut. A. Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil bagian atau peran dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan itu. Yang B. Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Yang C. Satu perbuatan dapat ditimbulkan oleh dua pelaku secara bersamaan. B. Aliran Qadariyah. 1. Pengertian Qadariyah. Pengertian Qadariyah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu qadara yang bermakna kemampuan dan kekuatan. Adapun secara terminologi, istilah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diinvensi oleh Allah. Aliran-aliran ini berbuat sesuatu atau aliran-aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendak dirinya sendiri. Aliran ini lebih menekankan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. 2. Latar belakang lahirnya aliran Qadariyah. Sejarah lahirnya aliran Qadariyah tidak dapat diketahui secara pasti dan masih merupakan sebuah perdebatan. Akan tetapi, menurut Ahmad Amin, ada sebagian pakar teologi yang mengatakan bahwa Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad Al-Jauhani dan Gilan Ad-Dimashqi sekitar tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi. Ibnu Nabatah menjelaskan dalam kitabnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Amin, aliran Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh orang Irak yang pada mulanya beragama Kristen, kemudian masuk Islam dan kembali lagi ke agama Kristen. Namanya adalah Susan. Demikian juga pendapat Muhammad Ibnu Shoaib. Sementara Montgomery Watt menemukan dokumen lain yang menyatakan bahwa paham Qadariyah terdapat dalam kitab Ar-Risalah dan ditulis untuk Khalifah Abdul Malik oleh Hasan al-Basri sekitar tahun 700 Masehi. 3. Ajaran-ajaran Qadariyah. Di antara tokoh-tokoh aliran Qadariyah dan pendapat-pendapatnya adalah 1. Ghalian. Pendapatnya adalah bahwa manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Manusia sendirilah yang melakukan baik atas kehendak dan kekuasaan sendiri, dan manusia sendiri pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas kemauan dan dayanya sendiri. 2. An-Nazam menyatakan bahwa manusia hidup mempunyai daya dan dengan daya itu ia dapat berkuasa atas segala perbuatannya.
Dengan demikian bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendak sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya, baik berbuat baik maupun berbuat jahat. Oleh karena itu, ia berhak mendapatkan pahala atas kebaikan yang dilakukannya dan juga berhak pula memperoleh hukuman atas perbuatan kejahatannya. Ganjaran kebaikan di sini disamakan dengan balasan surga. 2. Latar belakang lahirnya ajaran Qadariyah. Latar belakang lahirnya ajaran Qadariyah sampai sekarang belum diketahui secara pasti dan masih merupakan sebuah perdebatan oleh pakar-pakar tertentu. Akan tetapi, menurut Ahmad Amin, bahwa munculnya ajaran Qadariyah itu dimulai sejak pada masa Ma'bad al-Jauhani dan Ghilan al-Dimashqi sekitar tahun 70 Hijriah atau sama dengan 689 Masehi. Ibnu Nabatah menjelaskan dalam kitabnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Amin, aliran Qadariyah pertama kali muncul di kota Irak, yang pada saat itu mereka beragama Kristen, kemudian mereka itu masuk Islam. Dan setelah mereka masuk Islam, mereka kembali lagi ke ajaran mereka sebelumnya, yaitu ajaran Kristen. Namanya adalah Susan. Demikian juga pendapat Muhammad Ibnu Syu'ib. Sementara Untogemari Watt menemukan dokumen lain yang menyatakan bahwa paham Qadariyah terdapat dalam kitab Ar-Risalah dan ditulis oleh Khalifah Abdul Malik Al-Hasan Al-Basri pada tahun 700 Masehi. Kemudian ditinjau dari segi politiknya, kehadiran mazhab Qadariyah sebagai isyarat menentang adanya politik Bani Umayyah. Karena itu kehadiran Qadariyah dalam wilayah kekuasaan selalu mendapat tekanan. Bahkan pada zaman Abdul Malik bin Marwan, pengaruh Qadariyah dapat dikatakan lenyap, tapi hanya untuk sementara saja. Sebab dalam perkembangan selanjutnya, ajaran Qadariyah itu tertampung dalam Mu'tazilah. 3. Tokoh dan ajaran-ajaran Qadariyah. Di sini akan saya jelaskan 2 tokoh beserta pendapat-pendapatnya tentang ajaran Qadariyah. Pertama adalah Ghalian. Ghalian berpendapat bahwa manusia berkuasa atas dirinya sendiri dan perbuatan-perbuatannya. Maksudnya di sini adalah manusia sendirilah yang menentukan untuk melakukan sesuatu yang baik ataupun meninggalkan sesuatu yang buruk, sehingga manusia berkuasa penuh untuk menompang dirinya untuk melakukan sesuatu atau tidak sama sekali. Yang kedua, menurut tokoh An-Nazam menyatakan bahwa manusia hidup mempunyai daya, dengan daya itu ia dapat berkuasa atas segalanya. Maksudnya adalah bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri, namun juga memiliki wewenang untuk melakukan segala perbuatan dengan sesuai nalurinya atau dengan keinginannya sendiri. 3. Pandangan ahli ilmu kalam terhadap aliran Jabariyah dan Qadariyah. Para ahli ilmu kalam banyak memperdebatkan ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh ulama Jabariyah maupun ulama Qadariyah. Beberapa argumen diberikan untuk menolak ajaran kedua faham ini. Jika manusia tidak memiliki daya dan segala perbuatan dipaksa oleh Allah, maka sejauh ini eksistensi manusia sebagai khalifah di muka bumi, bagaimana fungsi berita gembira dan ancaman yang Allah berikan, serta untuk apa Allah menyediakan ganjaran atas segala perilaku manusia selama hidup. Keyakinan bahwa manusia dipaksa atau majbur dalam melakukan segala sesuatu akan membuat manusia menjadi malas berusaha karena menganggap semuanya merupakan takdir yang tak dapat diubah.
juga dapat menyebabkan manusia tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap segala sesuatu, begitupun sebaliknya. Jika seluruh perbuatan manusia berada pada tangan manusia itu sendiri tanpa andil Sang Pencipta, maka seberapa kuat kemampuan manusia untuk mengelola alam ini sementara kemampuan kita sangat terbatas? Maka di mana letak batas kreativitas kita? Dengan keyakinan ini, maka di mana letak keimanan kita terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala? Penolakan terhadap ajaran Qadariyah ini disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, pertama, bangsa Arab telah terbiasa dengan pemikiran pasrah terhadap alam yang keras dan ganas. Pemerintah yang menganut Jabariyah menganggap gerakan faham Qadariyah sebagai suatu usaha menyebarkan faham dinamis dan daya kritis rakyat yang pada gilirannya mampu mengkritik kebijakan-kebijakan mereka yang dianggap tidak sesuai, bahkan dapat menggulingkan kedudukan mereka di dalam pemerintahan. Dengan semakin berkembang teologi, pemikiran ahli ilmu kalam pun semakin berkembang dan tentu semakin kritis. Hal ini banyak membantu masyarakat awam untuk memilih ajaran murni yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan utusannya. Masyarakat dapat memperkokoh keimanan melalui ajaran yang disebabkan oleh para ulama ilmu kalam modern saat ini. Maka tidak heran bila saat ini banyak terbuka ketimpangan dan kerancuan dalam berbagai aliran karena kekritisan ulama ilmu kalam modern saat ini.